Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Juli 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 koin, terus 8 pedang, The High Priestess, oke, Knight of Wands, Queen of Wands, 9 pedang, Queen of Swords, Knight of Pentacles, dan kartu 4 tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Oke, metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 4 koin, terus 8 pedang, dan The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, jadi ceritanya Libra, beberapa dari kalian sekitar bulan Juni kemarin ya, mungkin ada yang pernah menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting ya dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kabar apa nih? Informasi apa, berita apa yang sedang kamu nantikan Libra? Ya, misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kalian yang sedang menantikan berita penting ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan Juni kemarin ada rasa kurang percaya diri gitu ya dalam dirimu Libra. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi kurang pede gitu, kurang pede ketika mengejar sebuah tujuan, kurang pede ketika ingin mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih optimis lagi Libra ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi sekitar bulan Juni kemarin memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu gitu ya untuk mengamati kondisimu seperti apa sebelum mengambil tindakan dan keputusan ya. Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan Juni kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Kartunya Knight of Wands, Queen of Wands, dan 9 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli memang hatimu merasa lebih energik ya. Tiba-tiba hatimu tuh merasa lebih termotivasi, ada semangat lebih dalam dirimu Libra untuk terus bergerak maju ke depan nantinya. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing nantinya. Oke, dan di tengah-tengah lihat ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat. Jadi memang ada ambisi besar juga dalam dirimu yang ingin segera kamu wujudkan Libra selama bulan Juli ya. Jadi kira-kira apa ambisimu? Jadi ada semangat tinggi, motivasi luar biasa untuk mengejar ambisi masing-masing nantinya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi untuk bulan Juli memang ada yang terlalu overthinking juga ya. Mungkin ada suatu hal yang masih kamu pikirkan secara terus-menerus Libra. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif nantinya ya. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan Libra? Misalnya mungkin lagi memikirkan keluarga, ya mungkin lagi memikirkan seseorang, mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang selama bulan Juli ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang ya. Mungkin akan terjadi setelah 2 bulan setelah bulan Juli tentunya. Oke, kartunya Queen of Swords, terus Knight of Pentacles, dan 4 tongkat. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi selama 2 bulan ke depan memang pikiranmu kembali lebih tajam Libra ya. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, untuk mengejar tujuan yang kamu miliki, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi selama 2 bulan ke depan memang ada upaya juga ya untuk mengejar tujuan selangkah demi selangkah sambil menyusun rencana secara detail terlebih dahulu nantinya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang rencanamu dengan lebih matang, lebih detail sebelum dilakukan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi selama 2 bulan ke depan memang ada upaya juga ya untuk terus membangun gitu fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Ya, misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis, fondasi dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Hangman. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juni kemarin memang ada yang pernah menunggu sebuah kabar berita yang cukup penting ya dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira informasi apa nih ya? Berita apa yang sedang kamu nantikan, Libra? Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang ya, bersabar kembali ketika menantikan berita penting. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi sepertinya memang ada sebuah perubahan besar yang ingin kamu segera lakukan ya selama bulan Juni kemarin. Akan tetapi di sisi lain kenapa memang hatimu tuh lagi kurang percaya diri tadi, 8 pedang ya, kurang pede gitu. Kurang pede ketika ingin memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis, Libra ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Cups. Jadi memang ceritanya ada sebuah langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi kalian tuh lagi mencoba untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu kembali. Knight of Cups ya. Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan Juni yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu The Hermit ya, yang melambangkan proses analisa mendalam. Jadi ceritanya memang ada suatu hal yang ingin kamu teliti lebih dalam, kamu periksa lebih dalam lagi, Libra, sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Ya, sambil apa? Sambil lebih semangat tentunya. Knight of Wands. Jadi kira-kira apa yang perlu diperiksa ulang nantinya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk memahami ulang kondisi dalam pekerjaan, kondisi keuanganmu sendiri, mungkin lagi ingin memahami ulang sebuah hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam, melakukan proses analisa mendalam sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 7 tongkat. Jadi sepertinya memang ada semangat tinggi ya, motivasi yang sangat besar untuk terus memperjuangkan target masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa perjuanganmu, Libra, selama bulan Juli ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi bisa dikatakan memang ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra ya selama bulan Juli, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan, walaupun di sisi lain memang hatimu tuh lagi overthinking sebenarnya ya. 9 pedang ini terlalu kepikiran gitu. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang bagi kalian yang lagi punya target besar ya selama bulan Juli nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu The Empress. Jadi selama 2 bulan ke depan memang pikiranmu lebih fokus untuk menjaga dan merawat, Libra ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga nantinya agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil ya. Mungkin lagi menjaga sebuah hubungan cinta dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir lebih cerdas nantinya ya. Si Ratu Pedang tadi, Queen of Swords. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi hati-hati untuk 2 bulan ke depan memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi perlu untuk merencanakan semuanya secara detail terlebih dahulu, Knight of Pentacles, sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 pedang ya. Jadi hati-hati juga, Libra ya, untuk 2 bulan ke depan memang ada yang terlalu overthinking juga ya. Mungkin terlalu memikirkan gitu, memikirkan fondasi yang sedang kamu bangun selama ini, 4 tongkat tadi ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.